Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang kitab dari Fathul Qoribil Mujib tentang fikih muamalah dalam madhab Syafi'i, dan ini perjumpaan kita yang kedua setelah pasca pandemi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita pada malam hari ini sebagai bentuk ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah atau musibah yang sedang menimpa negeri kita secara khusus dan negeri kaum muslimin secara umum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma nazalal bala illa bidzanbin." Tidaklah musibah menimpa kita, wabah atau bencana alam atau yang semisalnya, melainkan disebabkan oleh dosa kita, oleh kesalahan kita. Wala ya rafa'a, dan Allah tidak mengangkat al-bala illa bitaubah, melainkan karena taubat, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semangat dan rindunya kita ke pengajian tatap muka seperti ini sebagai bentuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama sebelum pandemi kita melalaikan pengajian yang dekat dengan rumah kita. Kita enggan duduk sebentar barang 1 jam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesempatan. Dan Allah sudah berikan kita peringatan dengan 6 bulan kita enggak ngaji. 6 bulan kita enggak belajar ilmu agama, sehingga ketika sekarang sudah Allah bukakan, maka bagi teman-teman yang di lingkungan Imam Syafi'i yang sholatnya di sini, ini adalah sebuah kesempatan emas untuk kita terus belajar ilmu agama, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang pernah hilang dan kita akan berusaha untuk maksimalkannya setelah ini. Kemarin kita bahas tentang apa? Tentang gadai. Fikih pergadaian. Gadai adalah suatu barang yang diberikan kepada seseorang yang memberikan hutang dari peminjam utang sebagai bentuk jaminan. Yang kalau seandainya peminjam hutang tidak bisa melunasi, maka dia merelakan barang tersebut, tentu setelah izin dia, untuk dijadikan sebagai barang jaminan, diambil kepemilikannya untuk dijual, kemudian uangnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas pembahasan baru, faslun fi hajris safihi wal muflisi, yaitu tentang hajar. Hajar itu artinya adalah pemboikotan. Artinya adalah membekukan, melarang, meniadakan hak tasarruf, hak untuk transaksi as-safihi wal muflis, orang yang bodoh dan orang yang bangkrut. Orang yang tidak bijak mengelola harta, di dalam Islam mereka dilarang untuk bertransaksi. Begitu juga orang yang bangkrut, yang pailit, yang punya banyak hutang. Hutangnya banyak. Dan dia diputuskan oleh hakim untuk dilarang berjual beli. Karena kewajiban dia adalah melunasi hutang. Ini pembahasan yang kita akan bahas tentang hajar. Hajar di sini bukan hajar memboikot saudara lain yang sedang berada dalam kesalahan, bukan. Itu bukan pembahasan kita. Tapi hajar di sini adalah hajar kepada orang yang dia ini enggak berhak mengelola harta. Baik karena dia tidak bijak dalam mengelolanya, boros misalnya, atau karena dia adalah orang yang enggak layak mengelola harta karena dia ada kewajiban untuk melunasi hutangnya. Ini yang dimaksud dengan hajar,
Wal hajru lughatan al-man'u, secara bahasa hajar artinya pelarangan, pencegahan. Wa syar'an, adapun secara syariat, man'ut tasarrufi fil mali, pelarangan untuk bertransaksi di dalam harta. Orang ini enggak boleh menjual, orang ini enggak boleh membeli, diboikot. Dan pemboikotan semisal ini pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW di awal dakwahnya. Di awal dakwah Nabi SAW, kurang lebih 5 atau 6-7 tahun setelah beliau berdakwah, terjadi pemboikotan amah secara umum. Nabi, sahabat dan keluarga Nabi SAW dihajar. Enggak boleh menerima jual beli dari mereka. Kalau enggak boleh nikah mah gampang. Kalau enggak boleh ngobrol mah enggak masalah. Kalau enggak boleh duduk-duduk bareng enggak masalah. Ini enggak boleh jual beli. Bayangkan gimana mereka dapat pasokan makanan. Gimana mereka dapat sembako. Enggak mungkin nanam sendiri. Beli selama ini. Coba seandainya semua warung sepelaju, sepalembang memboikot kita. Waduh, pindah kita keluar Palembang, pindah ke Prabu Mulih. Kenapa? Di Palembang diboikot, nggak bisa jual beli. Begitu juga Nabi SAW. Tapi ini pemboikotan yang zolim, yang tidak ada maslahat, yang tidak ada kepentingan yang baik. Bahkan ketika itu, subhanallah, Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya mengalami masa-masa krisis. Alhamdulillah ada Khadijah, saudagar yang kaya raya, istri Nabi SAW, yang hartanya digunakan. Akhirnya belilah keluar Mekah. Tapi orang-orang Mekah udah wanti-wanti, teman-teman, kalau seandainya orang-orang Quraisy yang sedang kami boikot belanja barang sama kalian, naikkan harganya setinggi-tingginya. Ini diantara kisah sedih dalam kehidupan Nabi SAW. Bahkan sebagian sahabat makan dedaunan, sebagian sahabat makan rumput, sebagian sahabat nggak tahu makan apa, pokoknya yang di tangannya dimakan. Bisa jadi afwan kotoran hewan yang sudah mengering. Jadi inilah jalan dakwah. Dan cobaan seperti ini terlalu kalau kita bayangkan dengan cobaan yang kita sekarang terima, ini terlalu sederhana cobaan kita. Kita paling diomongin soalim, paling dibilang calon teroris, dibilang pengkapling surga, kita masih enak, malah dipuji-puji. Woi pengkapling surga, amin. Woi cak bau surga itu, amin. Doain aja. Kalau mereka zaman dahulu Nabi SAW para sahabat dihajar. Nah, adapun hajar ini, hajarnya untuk maslahat, Pak. Kalau punya istri yang nggak bisa ngelola harta, berhak dihajar. Di antara konsep yang keliru katanya yang namanya suami itu menyerahkan semua hartanya kepada istri. Enggak. Lihat mana yang lebih bijak dalam mengelola harta. Di luar sana ada perempuan-perempuan yang kalau belanja itu enggak tanggung-tanggung. Enggak peduli suami dapat uang dari mana, yang penting shopping. Yang penting belanja. Alhamdulillah Ustadz, istri saya enggak pernah shopping lagi. Iya, tapi bukaannya Shopee terus setiap hari. Sama saja. Akhirnya banyak orang-orang suami-suami yang kurang imannya karena punya istri yang kurang bijak dan pandai mengelola harta, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang. Korupsi. Kalau di luar negeri itu kalau orang korupsi itu yang istrinya kena hukum juga, Pak. Karena di balik koruptor ada seorang wanita yang sedang tidak bijak mengelola harta, meskipun gak mutlak. Anak kecil misalnya ngasih uang jajan anak SD 100.000, ini gak bijak.
Al-hajar di sini. Jadi seharusnya kita harus memahami bagaimana bijak dalam mengelola harta. Karena dalam Islam itu nggak boleh terlalu pelit, nggak boleh terlalu loyal. Sa'ad bin Abi Waqqas kita kisahkan nanti di akhir kematiannya, bukan akhir kematiannya ya, masih lama dia meninggal ketika itu, tapi beliau sakit keras dan menganggap beliau mau meninggal. Dia bilang, saya pengen sedekahkan semua hartaku, wasiatkan hartaku 2/3 untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi larang, jangan 2/3. Setengah, jangan setengah. 1/3, ya udahlah 1/3 boleh, itu pun masih banyak. Masih banyak 1/3. Wa thulutsu katsir kata beliau, 1/3 banyak. Dan beliau sampaikan bahwasanya sebuah kaedah, kita meninggalkan putra-putri kita dalam keadaan bergelimang harta, kaya raya, berkecukupan, itu jauh lebih baik dibandingkan membiarkan mereka dalam kemiskinan, kemelaratan, mengadahkan tangan kepada manusia. Jadi penting di sini konsep bagaimana kita memboikot seseorang dalam mengelola harta. Contoh orang yang berhutang. Betapa banyak sekarang orang yang punya hutang banyak tapi bebas bertransaksi, ya enggak? Sakit hati kadang kita. Orang ini hutang bertahun-tahun enggak bayar, tapi buka bisnis baru. Nah, budak ini. Ya, atau dia beli mobil baru, atau pelesiran ke pantai, ke luar negeri. Pak, hutang dulu, tiba-tiba foto profilnya hilang. Hutangnya kapan bayar? Ring, centang 1. Ditelepon, maaf nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ya, cari ya search namanya di Instagram, enggak ketemu. Padahal orang yang ngutangin kita itu orang yang baik sama kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang menjamin kita hutang itu bukan minta uang kita, enggak. Uang dia yang dipinta, enggak nambah. Dia minjem 10 juta, cuman dimintain 10 juta, enggak 11 juta. Ya ini dihajar orang kayak gini, seharusnya hakim turun tangan dalam Islam. Pak, kau tuh banyak utang, enggak boleh pelesiran. Ketika dia mau beli tiket langsung diboikot. Orang ini terdaftar dalam Kementerian Keuangan. Wah, perekonomian tidak boleh membeli tiket keluar kota. Tidak boleh bertransaksi. Subhanallah. Kalau seperti ini orang yang punya hutang, dia akan selalu apa? Semangat untuk bayar hutang. Ya. Siapa orang-orang yang diboikot? Di sini disebutkan kata Syekh, wal hajru ala sittatin. Yang dihajar itu ada 6 orang, Pak. Disebutkan di sini diantaranya yang pertama as-sabiyu, anak kecil. Jadi dalam Islam anak kecil tuh nggak boleh jual beli. Kita sudah singgung sebelumnya di syarat jual beli, hukum asal, Pak. Anak kecil datang ke showroom, Pak, beli mobil Avanza. Ini uangnya, jepret. Dia bawa skoper. Kita bilang nggak boleh. Dia datang misalnya ke warung kita, mau borong baju-baju kita 5, harganya 1 juta. Ini uangnya, Pak. Tanya mana bapaknya? Kalau kita bujang tanya, mana ayunya? Intinya karena seorang anak kecil ini diboikot, nggak boleh dia jual beli. Karena dia belum bijak dalam mengelola harta. Terkadang dia beli sesuatu yang tidak dia butuhkan. Terkadang dia menjual sesuatu yang ternyata itu penting. Bayangin anak-anak kalau jual, diambil emas dalam rumahnya, dijual. Ya berapa harganya? 10.000, diambil 10.000. Saya masih ingat dulu di kampus saya ada kantin kejujuran, nggak ada pegawainya, makanan sama wadah uang, ya. Jadi dia itu ngambil makanan, masukin uang. Ada anak kecil yang nggak paham, Pak.
dikiranya setiap makanan itu 1.000. Dia ambil makanan yang mungkin gede cikinya ya, uang 1.000 diambil 5. Ya nggak paham. Atau ada yang lebih polos, uangnya 10.000, ambil pempek 1 dia pergi. Karena dia nggak paham 1.000, 2.000. Artinya kita boikot, jangan sampai seperti ini terjadi. Tapi para ulama menjelaskan, anak kecil diberikan keringanan dalam 2 hal. Yang pertama, kalau yang diperjualbelikan sesuatu yang nilainya kecil, yang ekonomisnya rendah, contohnya jajan. Beli ciki-cikian misalnya. Ya beli permen, ya. Beli minuman, beli makanan, gorengan, ini kan masih kecil nilai ekonomisnya sehingga diperbolehkan. Yang kedua, dalam pengawasan wali-wali yang suruh. Ini nak beli gula 1/4, telur 2 butir, ya, kemudian setengah ons cabai. Saya dulu ketika kecil tuh diulang-ulang terus itu. Ya, 1/4, ya, gendom 3. Sampai sana udah lupa, udah berubah. Setengah ons gendom. Yes. Itu masa kecil kita. Jadi dalam pengawasan wali. Jadi wali yang suruh, dan saya dulu pernah ya, waktu SD disuruh ke Ramayana dulu. Ya dulu Ramayana, wow, ya. Sekarang enggak. Ya. Untuk beli ada catatan tulisannya. Jadi diawasi oleh wali. Ini uangnya pas-pasan pula duitnya. Ini beli. Saya beli dan saya nggak tahu kalau ternyata susu itu ada sekian gram gitu. Jadi ketika uangnya di sana, loh kok beda harganya? Akhirnya ya beli susunya sedikit, kemudian nggak jadi beli sebagian mie, yang penting cukup uangnya. Ya yang penting cukup uang. Ternyata ketika pulang-pulang, ya ternyata baru tahu kalau susu itu ada yang 500 gram, ada yang 250 gram, jadi beda-beda ukuran. Ini dalam pengawasan wali, ini yang pertama. Yang kedua, wal majnunu, orang yang gila. Orang yang enggak waras. Orang yang stres, depresi, bahkan mungkin orang yang pikun, ini termasuk orang yang diboikot, enggak boleh dia mengelola harta, enggak boleh jual beli. Jadi kalau misalnya kalian sedang jualan, ada uang datang, kita bilang mana bapaknya, mana adanya, ya kita tolak dulu, kita suruh panggil walinya mana, karena nggak paham, bisa jadi apa yang dia inginkan berbeda dengan yang disampaikan. Yang ketiga, as-safih was-safih. As-safih artinya adalah orang yang bodoh, orang yang pandir. Bodoh di sini bukan berarti dia nggak bisa hitung-hitungan, Pak. Bukan artinya dia nggak kuat menghafal, tapi bodoh di sini adalah tidak bijak dalam mengelola harta. Al-mubadziru limali, orang yang boros dalam mengeluarkan harta, menggunakan hartanya di dalam maksiat, ini termasuk ya nggak bijak. Karena yang namanya boros, tabdzir dalam bahasa Arabnya itu bukan hanya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu artinya israf. Cukupnya beli nasi 1 bungkus, dia beli 5 bungkus. Ini israf. Di luar kebutuhan. Yang kedua, mubadzir artinya mengeluarkan harta di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuma sebatang rokok, boros. Cuma sebatang, berapa harga sebatang? Berapa? Ngaku baik. Ya, 1.000 atau ya? Atau zaman sekarang ya. Anggap aja 1.000 1 batang. 1.000 Ustaz, nggak cukup untuk bayar parkiran, tetap boros. Kenapa? Karena di jalan yang tidak Allah ridhoi. Apa dalilnya tentang masalah orang yang bodoh ini? Ya,
enggak boleh mengelola harta dalam Al-Baqarah 282. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'una ayyumillahu huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl." Kalau ternyata orang yang punya hak, orang yang punya tanggungan, misalnya hutang, itu safi, bodoh, atau orangnya lemah atau enggak bisa untuk an yumilla huwa, enggak bisa dia mendiktekan ini apa barang yang dibeli. Artinya orang yang mungkin kurang berakal, maka hendaklah walinya yang adil yang mendiktekan, oh dia ini beli sekian, jadi utangnya sekian. Artinya orang yang bodoh ini tidak bijak mengelola harta, maka walinya yang mengambil kebijakan di sana. Kemudian tentang anak kecil tadi dalam An-Nisa ayat ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah orang-orang anak yatim tadi. Dan ingat Pak, anak yatim itu maksudnya yang belum balik. Kalau sudah balik tidak dinamakan anak yatim. Anak-anak itu diuji. Bisa nggak dia mengelola harta? Kalau dia udah berumur balik, udah layak untuk nikah, maka hendaklah kalian orang-orang yang bijak di antara mereka serahkan harta mereka. Jadi kan kalau anak yatim punya harta warisan, yang megang itu walinya. Misalnya pamannya. Kalau dia udah gede, baru diberikan uangnya semuanya kepada dia. Ini Pak, ini anak sudah mulai bijak mengelola harta, udah bisa jual beli dengan baik, diserahkan. Kalau belum, jangan. Karena anak kecil belum bijak. Karena itulah orang-orang anak-anak kecil yang dapat harta yang megang siapa Pak? Lebaran, THR. Kalau THR yang megang uang anak-anak siapa? Ibunya. Jadi bendahara ibunya. Setoran. Ini dapat THR dari Om, dapat, siap. Ini kalau kita dulu kan kayak gitu. Karena kalau anak-anak pegang uang, dia beli apa Pak? Mainan, pistol-pistolan kalau lebaran ya kan. Saya dulu beli Tamagotchi. Tahu Tamagotchi ya? Intinya Pak, kita nggak mikir ke depan, kita nggak mikir untuk investasi, nggak mungkin anak kecil investasi. Nggak mikir gimana mengembangkan modal menjadi, nggak ada kepikiran. Mereka taunya kenyang, senang. Kenyang beli makan, senang beli mainan. Udah, dunianya sederhana anak kecil. Kemudian di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan berikan harta kepada orang-orang yang safi, orang-orang yang tidak bijak mengelola harta yang Allah jadikan kalian sebagai tanggungannya. Ini bagi suami-suami yang punya istri yang mungkin kurang bijak mengelola harta, 1 juta habis sehari. Maka jangan kita berikan kebebasan mereka mengelola harta. Katanya perempuan tuh lebih bijak, belum tentu Pak, tergantung orangnya. Jadi itu sebenarnya kembali kepada kebiasaan atau kembali kepada ini. Tapi kalau misalnya semua istri itu harus pegang, enggak. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, para ulama mengatakan jangan sampai istri tahu gaji kita. Kalau sedikit dia celah, kalau banyak dia minta untuk poya-poya. Meskipun ini enggak mutlak, terbuka bagus, keterbukaan. Kalau saya keterbukaan. Cuman pengelolaan harta ya timbang-timbang. Karena laki-laki juga boros bisa, sebagaimana perempuan juga boros. Perempuan bisa bijak mengelola harta, bisa, sebagaimana laki-laki juga bisa. Jadi perlunya musyawarah dan diskusi dalam masalah bijak mengelola harta.
Dan ini termasuk pangkal kerusakan rumah tangga. Karena tidak pandai kedua-duanya mengelola harta. Ya, dan saya sejak punya anak ini ya mulai tertarik belajar manajemen keuangan keluarga. Ya karena memang apalagi pandemi ya. Semua berdampak pandemi dan ini jadi penting belajar, itu termasuk manajemen penting. Karena seorang muslim itu hartanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga dia akan smart, cerdas. Dari mana hartanya dan untuk apa hartanya? Dari mana, apakah dari cara yang dibenarkan? Untuk apa? Apakah untuk hal yang dibenarkan? Dua-duanya harus bagus, surplus dan ya pemasukan dan pengeluarannya. Pemasukan bagus, pengeluaran nggak bagus, nggak bagus. Hartanya bagus, gajinya halal, tapi untuk dugem-dugem di diskotik misalnya nggak bagus. Atau masya Allah dia ya sering sedekah, tapi dari harta korupsi, nggak bagus. Jadi harus bagus dua-duanya. Dan alangkah indah kalau harta di tangan orang yang berilmu, di tangan orang yang paham urgensi harta. Ketika Amr ibn As dapat harta ghanimah, dia tolak, ya Rasulullah saya nggak mau harta ini, saya jihad fisabilillah kok. Ya sorry, maaf ya Rasulullah, ya saya nggak mau terima harta ini, saya jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah. Nabi bilang ambil, ni'mal mali saleh, ni'mal malu saleh li rajul saleh, karena sebaik-baiknya harta di tangan orang yang soleh. Jadi tolong teman-teman, kalau kalian pengen membantu ekonomi orang, bantulah ekonomi teman-teman yang udah kenal kajian sunnah, karena mereka orang yang soleh. Insya Allah harta untuk mereka nggak pakai bensin untuk ke pengajian, dibantu. Mana teman kita yang jual sembako, beli ke dia. Mana teman kita yang jual baju, beli baju ke mereka. Mana teman kita yang jual makanan, beli makanan ke mereka. Bentuk ekonomi muslim ini harus kuat. Betapa banyak kita pengen kasih orang ya tukang becak sedekah pinggir jalan, tapi karena dia merokok kita, aduh, untuk rokok aja nantinya. Pengamen-pengamen pinggir jalan ngasih barang, dia balik ke rokok nantinya. Kenapa nggak kita lihat ikhwan-ikhwan kita yang mungkin masih jomblo, yang sedang mencari halal ya mahar, misalnya nabung, pejuang mahar, ini 1 juta kasih ya, simpan ya untuk menghalalkan si doi, masya Allah, kan enak jadinya ya. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi ini harus kita pahami bersama ya tentang bagaimana kita harus mengelola harta dengan bijak. Udah masuk azan ya? Belum. Yang keempat ya. Wal muflisu alladzi irtakabathul duyunu. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, yang terlilit hutang. Ini juga dihajar oleh Nabi SAW. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Harusnya dia fokus jual aset untuk bayar hutang, bukan untuk jualan. Kita punya hutang misalnya, maka fokus kita adalah berusaha untuk melunasi hutang. Sebagian kita kan nantilah hutang lama, kelola dulu. Meskipun hutang misalnya jauh temponya masih jauh, masih lama, tetap usahakan bayar hutang. Jadi gini kisahnya ya. Orang berhutang sama kita 100 juta. Kemudian dia pailit. Kita bilang bayar, maaf nggak ada uang. Jual hartamu, nggak mau. Kita datang ke pengadilan. Nah ini pengadilan fungsinya. Dan pengadilannya maksa dia harus jual rumahnya, ngontrak aja, jual mobilnya, lunasi hutang. Kalau dia nggak mau tuh di boikot. Nggak boleh ada yang transaksi sama si doi. Kenapa? Karena dia ini terlilit hutang. Meskipun dia boleh mendapatkan zakat.
Ada zakat enggak? Ini zakat untuk dia. Enggak, ini zakat pegang untuk lunasi hutang. Ingat ketika Allah bilang innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, orang yang terlilit hutang artinya untuk melunasi hutang. Ini orang terlilit hutang dapat zakat. Waduh, ke titik nol nih. Mau jalan-jalan dia. Ya. Atau misalnya keluar negeri dan seterusnya, ya. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau saya pernah berhutang ya dan saya lupa, tolong ingatkan ya. Ngomong-ngomong ini banyak utang rupanya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal maridul makhufu alaihi fima zada ala thuluthi. Orang yang sakit yang pengen mengelola harta di luar sepertiga, di atas sepertiga hartanya. Yang sakit ini khawatir dia bisa meninggal karenanya. Paham Pak? Orang tua umur 60-70 tahun ke atas sakit keras. Aduh, aku pengen beli mobil baru. Gak boleh. Kalau mobilnya seharga di atas sepertiga hartanya. Kalau uangnya 1 miliar beli mobil, monggo beli mobil. Masih banyak duit. Ya, intinya apa? Intinya orang yang meninggal, yang mau meninggal lagi. Orang yang sakit mau meninggal, dia nggak boleh menggunakan sepertiga hartanya lebih untuk keinginan dirinya. Kenapa? Karena itu hak ahli waris. Seperti wasiat Pak, wasiat kan nggak boleh dari sepertiga. Saya wasiat kalau meninggal rumah saya untuk pondok pesantren, tolong jual hartanya untuk pesantren, nggak boleh. Kalau ternyata yang dia punya tinggalkan hanyalah rumahnya, artinya 100% untuk wasiat. Kasihan ahli warisnya. Ini terjadi di zaman Nabi SAW di Hajatil Wada tahun ke-10 Hijriah. Ya, di Mekah sakitlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia, banyak kisah tentang beliau. Kemudian beliau bilang, ya, ceritakan Rasulullah ya'uduni ama hajatil wada min waja'in istadda bi. Nabi pernah menjengukku ketika tahun penaklukan kota tahun hajatil wada, haji perpisahan, karena sakit yang keras. Kemudian beliau bilang, fakultu inni qad balagha bi minal waja' ya Rasulullah, aku ini sakit keras. Wa ana dzu malin, dan aku banyak hartanya, aku kaya raya ya Rasulullah. Wala yarisuni illa banatun, dan putri saya cuman satu, anak saya cuman siko, harta saya banyak. Kan rugi kalau enggak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil boleh menabung, Pak. Yang enggak boleh itu adalah mengumpulkan harta tanpa dibayarkan haknya, nggak bayar zakat, nggak bayar apa. Tapi kalau dia nabung untuk putra putrinya nanti dan dia lunasi atau dia tunaikan haknya zakat 2,5% setiap tahunnya, ya maka nggak masalah. Tapi kalau pengen afdol-afdolan, tentu afdolnya adalah investasi akhirat, bikin pesantren, media dakwah. Ya butuh apa nih kamera, plug, ya. Kemudian misalnya ya bikin masjid di tempat yang membutuhkan masjid. Ini termasuk investasi akhirat. Tapi kalau dia menunda untuk menabung pun tidak masalah. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. 7 tahun paceklik, 7 tahun subur, 7 tahun paceklik. Dari 7 tahun pertama dia nabung. Dia nyimpan gandum-gandum untuk sekiranya bisa digunakan untuk 7 tahun ke depan. Menabung. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan tadi sampai yang keberapa? Kelima. Yang pertama siapa? Anak kecil yang belum baligh. Yang kedua adalah orang gila, ya. Yang ketiga, orang yang pandir, bodoh, yang mubadzir, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, orang yang bangkrut, yang terlilit hutang. Yang kelima, orang yang sakit, yang khawatir meninggal sakit ini, Pak. Kalau anak kecil sakit bukan masuk dalam kategori ini. Artinya orang yang kemungkinan kalau sakit kayak gini dia meninggal. Atau karena dia sudah tua renta, kemudian dia sakit, ya, kemudian dia request, saya pengen jalan-jalan ke Bali, nggak boleh, dilarang oleh, diboikot, nggak boleh Pak, istighfar, ya, dalam hatinya, kau ngabisin duit warisan, ya, karena kalau uangnya itu dia gunakan untuk jalan-jalan ke Bali, padahal sudah tua, ini memudaratkan siapa? Ahli warisnya, ya, warisnya. Saya tegahkan setengah hartaku untuk pesantren, nggak boleh. Karena sudah dianggap seperti wasiat. Karena sakitnya dikhawatirkan meninggal. Ini yang terjadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Saya sakit keras ya Rasulullah. Saya punya banyak harta, anak saya cuma satu. Afatasaddaqu bi thulutsai mali, boleh enggak aku sedekah dengan 2/3 hartaku? 73 atau 77% hartaku. 67 ya. 67 2/3. Ya, saya dulu cinta matematika, cuman udah 10 tahun enggak belajar matematika, mohon maaf. 2/3 67% kurang lebih. Kemudian kata Nabi SAW, enggak boleh, jangan dia menggunakan 2/3 untuk wasiat. Meskipun baik wasiatnya Pak, saya pengen 2/3 hartaku untuk bangun masjid, enggak boleh. Dulu Pak, jangan pas nak meninggal baru request main itu, kecuali 1/3. Misalnya masjidnya itu 1/3 hartanya, monggo maju. Batas minimalnya 1/3. Bisyater, gimana kalau setengah, 50%? Enggak. Faqala la, kata Nabi enggak boleh. Tsumma qala thuluth, gimana dengan 1/3? 33%. Kemudian kata Nabi ats-tsuluts, iya 1/3. Wa tsulusu katsir au kabir, itu pun sudah banyak. Kemudian kata Nabi SAW, innaka intadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Wahai Sa'ad, engkau biarkan putra-putrimu, keluargamu dalam keadaan kaya raya, bergelimang harta, berkecukupan, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan kau membiarkan mereka mengadahkan tangannya meminta kepada manusia miskin harta. Ini diantara konsep, Pak. Dan gak boleh wasiat kepada orang yang mewarisi harta kita. Kalau lagi sakit, request mobil yang merah untuk anak pertama, mobil merah untuk Ustaz Roni, boleh. Kenapa? Karena saya bukan ahli waris. Ya main-main baik. Aku udah wajib mobil pula ya. Udah usah kasih ke mobil, mentahnya baik. Enggak ya. Atau misalnya dia request setengah harta saya untuk ya pesantren Mutiara Sunnah misalnya. Enggak boleh. Intinya 1/3. Kira-kira 1/3. Dan enggak boleh juga kepada ahli waris, meskipun cuman ya sedikit. Jadi kalau pengen ngasih hadiah sama anak, jangan pas takit baru ngasih. Biarkan Allah menentukannya dengan hukum waris Allah Subhanahu wa taala, itu adil, Pak. Ya.
Jadi kalau ketika sakit mau ini nggak usah request kepada siapa? Ahli waris. Tapi kalau kepada bukan ahli waris boleh. Selama di bawah sepertiga. Misal kita dirawat oleh oleh perawat yang baik nian sama kita, anak kita kate yang jenguk, kate yang datang, kadang makan hati kita, oh ya anak-anak aku nih kurang ajar kamu sepertiga diwasiatkan untuk perawat yang bantu dia. Boleh. Dan banyak Pak orang tua yang sadar betapa mahalnya pendidikan anak. Ketika dia sudah tua, anak enggak ada yang datang, anak enggak ada yang jenguk ketika dia sakit. Dia selama ini menyuruh anaknya mengejar dunia. Anaknya satu di luar negeri, cuman say hello, cepat sembuh ya Pak, udah. Anak satunya sedang sibuk ngejar karir, cuman transfer 500.000 ke rekeningnya. Kalau kita paham konsep mendidik anak prioritas adalah agama, kita akan menjadi bapak-bapak yang di ujung usianya akan bahagia. Mungkin anak kita Pak enggak banyak hartanya, mungkin anak kita enggak bisa berikan kita mobil mewah, ngajak kita keluar kota. Tapi dia punya kebaktian menemani kita, lisannya mendoakan kita dalam sujud-sujudnya. Karena itulah teman-teman, bapak-bapak bercapek-capeklah mendidik anak di masa muda, masa kecil anak kita. Sebelum kita nyesal nanti kalau udah remaja susah ngubahnya. Golden age itu adalah 6 tahun itu loh. Ya belajar karakter, belajar budi pekerti. Yang apa KJP jadi fikih parenting ini ya. Ya balik lagi ke fikih muamalah. Intinya penting masalah fikih parenting. Lanjut ya sampai mana tadi, sampai yang kelima. Yang terakhir, wal abdul ladzi lam yu'dan lahu fit tijarati, dan budak hamba sahaya, bukan budak-budak kecil, saya sering sampaikan, hamba sahaya, budak beneran. Dia nggak boleh jual beli, buka bisnis nggak boleh dia. Jadi dropshipper budak nggak boleh. Jadi reseller, kenapa? Karena budak itu seperti barang. Barang itu nggak memiliki hak untuk jual beli karena dia adalah barang. Sehingga hartanya adalah harta siapa? Tuannya, majikannya, kecuali diizinkan. Tidak, sini kau. Ngapa Pak? Pak Tuan. Kau bisnis online Mbak ya? Iya. Gak untungnya kita bagi dua, boleh. Ya, jadi dipekerjakan seperti itu, diizinkan untuk jual beli boleh. Tapi kalau dia nggak diizinkan, dia dapat harta itu punya tuannya, nggak boleh dia masuk kantong. Termasuk berkhianat, termasuk korupsi. Inilah 6 orang Pak yang diboikot karena nggak bijak dalam mengelola harta. Kita mulai tadi jam berapa? Kita mulai tadi? Jam 7, jam 6 lewat. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Wa tasarrufu sabiyyi wal majnuni wasafihi ghairu sahih. Transaksinya anak kecil, orang gila dan orang pandir tadi, orang yang boros, ini enggak sah. Ya, perhatikan. Orang yang bijak, yang dia kurang cerdas, yang mungkin IQ-nya jongkok, yang kadang menggunakan harta tidak smart, ya. Kalau ibu-ibu tuh smart biasanya. Dia tahu selisih 1.000. Kadang sedih, ngapa sedih? Iya, aku beli di sana harganya 5.000. Ternyata di sebelah tuh 4.900, subhanallah. Sedih. Cuman berada 100%. Ya, itulah the power of perempuan ya. Perempuan itu kalau pintar-pintar kayak gitu senang suami. Ya, dia bisa mencari barang kualitas bagus dengan harga ekonomis. Wah, mantap ini. Lanjutkan. Ya. Amma safihu fayasihu nikahuhu biidni wali. Ustadz, kalau orang yang bodoh tadi yang agak kurang bagus ya, itu enggak sah dalam jual beli, gimana kalau dalam menikah? Kata para ulama diperbolehkan dia sah menikah dengan syarat diizinkan oleh walinya.
Dibahas sedemikian rupa di mazhab Syafi'i ya. Selanjutnya, wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi. Orang yang bangkrut tadi, yang banyak hutang tadi, Pak, dia boleh jual beli di dalam yang menjadi tanggungannya. Contoh, dia mau beli beras untuk istrinya, boleh. Karena itu berkaitan dengan tanggungannya, tidak ada ikatan dengan utang piutang dia yang banyak. Beda kalau dia jual mobil, nah nggak boleh. Ngapa kau jual mobil? Berikan mobil itu kepada orang yang berikan dia hutang, itu nggak boleh. Tapi kalau dia beli bakso sama istrinya, ya bakso berapa harganya, remeh temeh, nggak bisa sebanding dengan utang piutang dia yang ada. Jadi yang dilarang tadi kalau dalam akad yang besar, fi ainil mal dalam bahasanya di sini, ya, duna ayani malihi, tanpa ya zat-zat hartanya, artinya aset-aset propertinya. Dia nggak boleh jual rumah, nggak boleh jual mobil, kendaraan, kulkas, elektronik yang lainnya. Karena dia orang yang pailit, banyak hutangnya, seharusnya dia berikan kepada orang yang menghutanginya, karena udah jatuh tempo. Wa tasarruful maridi fi mazada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warathati min ba'dihi. Pembelian atau transaksi orang yang sakit yang mau meninggal tadi yang lebih dari sepertiga itu kembali kepada izinnya ahli waris, boleh atau enggak. Kalau udah meninggal bapaknya, misalnya bapaknya pengen ya memberikan setengah hartanya untuk panti asuhan atau untuk ya rumah yatim piatu atau untuk hal-hal yang lain. Nah, ketika udah meninggal itu masih dalam bentuk wasiat atau masih dalam bentuk permintaan, kembali kepada kita sebagai ahli warisnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, setengah aja kita bagi ya, iya setengah. Tapi kalau dia nuntut hak, nggak, pokoknya sepertiga, boleh sepertiga. Jadi intinya kembali kepada izin ahli warisnya, ahli warisnya. Dan yang terakhir, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da itskihi. Adapun seorang hamba budak yang dia transaksi jual beli ya di dalam zimmahnya, ini harus diikuti setelah dia menjadi merdeka. Artinya apa? Selama dia belum, intinya kembali, selama dia belum diizini oleh walinya, oleh tuannya, dia nggak boleh melakukan transaksi jual beli. Jadi hanya boleh pada zimmahnya. Yang itu pun akan dijadikan tanggungan kalau dia bebas. Misalnya dia menggunakan harta, ya, harta itu harusnya punya majikannya. Kalau dia bebas tetap itu menjadi tanggungannya, karena dia nggak boleh diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli. Dan alhamdulillah sekarang budak-budak tidak ada, ya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pembahasan tentang masalah hajar, pemboikotan atau pembekuan hak untuk transaksi jual beli. Selanjutnya nanti insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang ya perdamaian soal persengketaan masalah harta. Ya karena harta ini banyak clash-nya. Gara-gara harta orang banyak clash, bahkan anak sama orang tua, bahkan kakak beradik ya musuhan gara-gara harta. Dan Islam memiliki solusi perdamaian yang indah, win-win solution bagi orang yang pengen menghendaki perdamaian. Bagaimana caranya? Ya ikuti dalam ya kajian insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan, boleh sesuai dengan materi dan boleh di luar materi. Dulu sebelum pandemi itu ya berjilid-jilid pertanyaan sini. Aku ada itu ya. Sekarang ada. Bahkan sampai ya kita jawab minggu depan, kita jawab pertanyaan minggu depan lagi. Ya sekarang alhamdulillah sudah pinter-pinter ya sejak pandemi ini ya. Masya Allah, ini ada antara hikmah pandemi. Ya, jadi kita makin
semakin banyak waktu untuk ini. Dan bagus ya, saya lebih senang kalau sedikit pertanyaan. Kita akhiri demikian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.